Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Baik, puji syukur kepada Allah SWT memberikan kesempatan dan kesehatan untuk kembali melaksanakan live talk show Bincang Hati spesial bersama Khadijah Buma. Saya Divi Ramadana. Saya Hani Siti Nuraini. Oke, malam hari ini kita akan sambungan ya dari pekan lalu. Ketika Umi bilang kemarin, ya cerita aja ke ayahnya gitu. Nggak segampang itu. Tidak segampang. Ternyata tidak segampang itu ya, cerita sama anak cerita ke ayah itu ternyata tidak segampang itu. Nah, kita coba gali lebih dalam pada episode malam ini dengan judul Anakmu Mulai Diam, itu tanda dewasa atau tanda menyerah? Nyerah untuk bicara sama orang tua. Nyerah untuk curhat. Nyerah untuk berkomunikasi. Karena ya kalau dari obrolan Api sama Dijah ya, terutama banyak curhatan teman-teman tuh yang susah lah cerita sama orang tua tuh gitu. Nah, kita coba gali apa penyebabnya dan kira-kira apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua untuk memperbaiki kondisi anak yang sudah tidak mau cerita lagi kepada orang tuanya gitu. Nanti banyak juga mungkin dari Umi ya, bisa. Semua. Oke, apa nih yang pertama kita bahas nih? Terkait anak ya. Biaran siapa dulu ayo. Umi duluan boleh? Tetapi duluan. Tapi duluan kayaknya. Dadah. Ya, jadi kalau kita bicara anak yang sudah dewasa nih, biasanya usia berapa sih mereka mulai menghilang gitu ya? Maksudnya ketika kecil itu banyak ngobrolnya banyak gitu, banyak cerita sama orang tuanya. Nah, kadang kita melihat ketika mereka sudah beranjak lebih besar, lebih dewasa, kita anggap itu normal gitu ya. Dan memang ada juga emang normal seperti itu gitu, emang lebih nggak seaktif waktu kecil lah gitu ya. Kayak Gazi kan kayak gitu ya, nggak seaktif waktu kecil gitu kan. Nah, itu biasanya di usia berapa sih dan kenapa biasanya anak-anak itu mulai memilih untuk tidak banyak bicara lagi kepada orang tuanya? Di usia berapa biasanya itu mulai? Gambaran pengamatan Umi seperti apa? Sebenarnya di usia prabalik ya, menuju balik itu udah mulai ada tanda-tandanya. Ya kayak pengalaman ini sama anak-anak nih usia-usia 5 SD itu sudah mulai mereka menunjukkan keakuannya. Jadi sudah mulai yang aktivitas itu ingin yang mulai di kamar gimana, aja di gitu kamar ya. aja, Nggak terus banyak gimana cerita. aku mau atau enggak Diajak gitu nggak kan. mau ikut. Diajak nggak mau ikut, diajak arisan keluarga nggak mau, diajak ke rumah nggak mau. Terus kadang diajak silaturahmi ketika lebaran itu udah mulai yang istilahnya ada rasa enggan gitu kan. Walaupun diiming-imingi ya belum. Nambang gitu ya. Jadi ya memang di usia-usia itu mereka kayak yang sedang mencari identitas diri gitu. Jadi mereka lagi menunjukkan bahwa suaraku bisa didengar nggak sama orang tuaku gitu. Nah jadi di situ kita harus hati-hati sebetulnya penanganannya ketika udah di usia yang itu. Harus sudah mulai menjaga komunikasi yang lebih apa ya, lebih memancing lah istilahnya. Kalau misalnya mereka berdiam diri atau misalnya melakukan suatu aksi itu ingin menunjukkan eksistensinya mereka, ya selama itu arahnya positif ya nggak apa-apa gitu. Jangan juga dipaksa harus mengikuti apa kata orang tua A, B, C, D. Mereka kan human juga gitu ya, manusia juga ya. Dalam artian mereka punya keinginan sendiri, mereka punya asa yang ingin mereka capai gitu. Aku lagi lelah loh sekarang tuh, terus dipaksa juga ikut-ikut keliling-keliling gitu kan emosi gitu ya kan. Nah itu mereka juga punya istilahnya keinginan yang ingin untuk dimengerti gitu loh.
Itu sih yang Umi rasa sih usia di 5 SD ya. Kalau 4 SD kayaknya masih lumayan agak aman, tapi kalau udah ke 5 SD, 6 SD, SMP gitu. Kalau kita kurang dekat sama anak, siap-siap aja dia akan berceritanya di luar. Berarti ini kalau kurang dekat aja tuh, kalau misalnya masih dekat, kira-kira apakah ada perubahan itu atau eh, kalau misalnya dekat itu tetap ngobrol enak segala macam gitu. Nah, ini coba kita tanya langsung ke pelaku. Gimana pelaku usia-usia 5 SD itu gimana sih rasanya gitu? Mulai mulai asik sama diri sendiri atau gimana gitu? Tadi ya mulai ngarikol-ngarikol ingatan sih, karena itu kan udah lama ya. Terus Ah, udah baru masuk, juga. ya 10 badannya tahun. aja yang segini-segini. Badannya lumayan sih masih ya. Masih segar. Jadi, tadi coba ngarikol-ngarikol ingatan kan, karena satu udah lama, dua udah masuk ke dalam kategori yang sudah tersembuhkan. Jadi kayak, ya ingatannya tuh udah kalem lah gitu. Udah nggak bergejolak. Tapi kalau misalkan diingat-ingat, itu kayak ada beberapa kategori kejadian gitu loh. Kayak misalkan ada beberapa yang dulu tuh emang nggak berani cerita, disembunyiin gitu. Tapi alasannya berbeda. Alasannya berbeda. Itu ada gitu. Misalkan dulu kan untuk kelas 5 SD itu masih masa-masa dibully. Nah, itu kan nggak sama api tuh nggak mau cerita. Jadi kan baru ketahuannya tuh kalau misalkan tetehnya meledak di sekolah, nangis gitu-gitu. Nangis. Jadi apa namanya? Nggak, bukan yang kayak dari awal masa sakit hati terus langsung cerita ke Api Umi gitu, bukan. Waktu udah benar-benar di titik terendahnya itu baru akhirnya nangis, nggak sanggup nampung, baru cerita. Berusaha mengcover sendiri sebetulnya ya. Aku udah mulai besar, coba aku bisa nggak ngatasin ini gitu. Enggak, waktu itu belum ada perasaan kayak gitu karena dulu tapi kan masih yang ngelarang teteh nangis. Apalagi kalau misalkan itu masalah pertemanan. Tuh, jangan larang orang anak nangis. Iya, dia harus mengeluarkan emosi loh. Nangis dulu tuh, nggak boleh. Dia harus ngeluarin emosi, nggak boleh ditahan. Apalagi cuma masalah pertemanan itu kan dari apa namanya, sebelum masuk SD. Iya, dari sebelum masuk SD kan waktu satu sama anak komplek main sepeda, terus gara-gara itu nangis. Nanti pulang-pulang tuh nangis sedih di luar, dimarahin juga di rumah gitu, karena apa sih cuma teman doang gitu kok nangis. Dia punya utang tuh minta maaf sama anaknya tuh. Ternyata pelakunya ini. Ternyata ini pelakunya ya. Nah, jadi waktu kelas 5 itu tahu kalau misalkan aku tuh butuh bantuan tapi enggak deh gitu kan, aku kuat kan, aku enggak gitu. Sampailah cuma masalah sepele waktu itu. Aku habis menggambar, dia habis menggambar, terus gambarnya itu dicoret sama teman-teman. Terus dia sadar ketika mereka mulai mencoret-coret itu, mereka nanya dan dia bilang nggak apa-apa gitu. Padahal sakit hati banget. Akhirnya ketika mereka selesai mencoret-coret gambaran Dijah, itu ngelihat hasilnya sakit hati yang makin dalam, akhirnya nangis gitu. Teman-teman dia juga marah waktu itu. Kamu bilang nggak apa-apa, tapi kamu tiba-tiba nangis gitu kan. Waktu itu Umi yang jemput, masih nggak Dija? Umi yang jemput, habis itu Umi yang nenangin Dija, terus habis itu Umi yang jelasin kenapa Dija tuh nggak suka gambar dicoret gitu-gitu. Terus habis itu ketika nangis itu juga ayah mulai mikir gitu, kenapa sih, kan aku nggak boleh nangis, tapi kok aku nangis ya gitu, kenapa aku tuh nggak boleh ngerasa, karena nggak boleh nangis jadi mikir nggak boleh ngerasain sakit, tapi ini tuh sakit gitu. Terus di hari itu saya pengen lah gitu, tapi masih kayak kalau ada masalah pertemanan tuh nggak mau cerita gitu. Nah, terus kalau masalah guilty. kalau masalah cowok, nyembunyinya emang karena bandel SD kan, kayak ketahuan, kena malah bisa-bisan. Setelah itu justru mau cerita seputar ngeceng aja kan, ngeceng-ngeceng gitu, naksir-naksir aja kan. Iya, yang kayak berusaha chattingan gitu-gitu kan, berusaha surat-suratan, nggak sampai ketemuan juga sih gitu. Terus habis itu takut ada fasenya ya, ada bandelnya mah ada gitu kan, bandelnya ada pas SD. Terus setelah ketahuan di situ udah ngerasa bersalah itu beneran, iya merasa bersalah, bukan karena takut sama Api, kayak aku beneran sadar aku salah, bukan karena takut sama Umi, bukan karena takut sama Api. Jadi inget kejadian dia SD ya. Ya pernah merasa bersalah. Semua kenakalannya numpuk di SD. Terus habis itu untungnya ada satu malam di mana kelas 6.
Dija tidur ditemanin Api. Sebelum tidur. Pukul 6 udah ditemenin. Yalah. Terus ditemenin Api pas mau tidur. Cerita-cerita, terus akhirnya nyeritain cowok. Di situ sebenarnya pas nyeritain tuh kayak kaki tuh dingin takut gitu. tapi ya karena Rasa udah dekat. karena cowoknya udah nggak ada, jadi kayak mau cerita sama siapa gitu kan. Nah itu sama Piungnya cerita soal pasangan-pasangan masih ada gitu lah gitu, soal kayak nostalgia gitu. Nah tapi tuh nggak marah gitu. Di situ kayak kalau aku cerita di awal aku nggak akan kena marah gitu. Akhirnya ya sedikit demi sedikit Bani cerita, sedikit demi sedikit akhirnya cerita soal cowok gitu. Terus kalau sekarang dia suka dipendam-pendam soal uang. Itu tuh yang Sebentar lagi nggak aja, insya Allah ya. Amin. Nah, soal pertemanan sama soal cowok tuh kan dia dua topik yang berbeda dan ditahan karena masalah yang berbeda. Kalau yang pertemanan karena berusaha dewasa, meskipun mungkin terpaksa ya gitu, masih terpaksa dewasa. Kalau yang cowok karena bandel, tapi abis itu ketika udah tahu aku diterima gitu, udah setelah itu soal cerita gitu sama Pipi ada ini dia kayak Jadi sebenarnya nggak pemarah, jadi Jaja ngerasa takut dimarahin. jelas itu malah. Nggak ngaku. Nah, kita bina kan akhirnya nggak bermarah lagi kan. Nah, udah kita bina, tenang aja. Jadi apa ini Bina? Butuh ditakutkan dulu. Enggak kan dia ya. Oh, bapak tadi bina anak gitu. Botak aja gara-gara anak. Harus tumpahin mau banyak-banyak. Ya, jadi lebih kurang berarti seperti itu ya. Jadi dan ini mungkin di banyak anak-anak usia prabalik itu mungkin lebih kurang sama mungkin ya. Ketika bapaknya atau orang tuanya terlalu gampang bereaksi gitu ya, gampang marah, gampang emosi, akhirnya anak pasti akan nutup diri akhirnya gitu ya. Terlalu banyak menuntut juga, jangan nangis, itu kan menuntut. Iya. Dilarang nangis. Ya, rasanya begitu dulu. Iya. Jadi kita cuma membahas kayak penyebab anak kamu cerita aja. Jadi Dija merasakan nggak ada momen di mana Dija itu merasa aku kapok deh cerita sama ini atau sama Api, nggak akan cerita lagi. Pernah dapat momen itu nggak dari kita gitu loh? Ngerasa yang ketika cerita aku malah dimarahin, ketika cerita aku disalahin, akhirnya Dija kapok gitu. Atau mungkin penyebabnya yang lain lah yang bisa bikin Dija kapok untuk bercerita, ada nggak sih situasi itu dari kita yang bikin Dija kayak gitu? Atau dicuekin. Disuruhnya sama Api tuh sering tuh, kita nggak mau cuek. Kayaknya banyak bukan doa sapi kayaknya. Tapi dengar, tapi kok nggak ketawa? Udah gitu. Nah, tapi ada. Sama Umi ada. Karena kalau misalkan dia tahu cepat mengungkapkan, dia punya aksi ini dan tahu cepat reaktif, tahu cepat cerita sama Umi, tak kena sambal balik gitu. Kalau dia bilangnya, jadi aku lagi marah, terus ngeluarin keluh kesah gitu kan, kayak nggak sambal udah itu, kita marah balik yang ada. Jadi kayak Contoh. ya misalkan kayak kemarin gitu kan, dia lagi marah-marahnya, lagi kesel-keselnya, terus Umi tanya dia kenapa cemburu sepanjang pagi. Itu kalau dia marah, Umi ikutan marah karena ternyata dia nungguin Umi nungguin dia kan. Nah, itu kan dia marah. Jangan Umi berantem masih sekarang ya. marah, gitu. Kalau Dija marah, jelas Umi marah. Umi kan mencoba berkomunikasi baik-baik, terus Iya. dia emosi. Loh, gitu kan. Jadi kapoknya bukan kapok ngomong sama Umi, tapi kapok ngomong pas lagi marah gitu. Jadi kayak harus ngomong baik-baik ngomong lagi marah, aku malah kena sambet Gitu ya. Gak apa-apa kalau itu nggak apa-apa. ya kan Belajar ada mengenal emosi ya jadi ya. ada kapok yang baik, ada kapok yang nggak baik gitu. Nah, alhamdulillah di sini apalagi umur 20 tahun ke atas ya udah bisa gitu ngebedain kapok yang mana yang harus aku pelihara sama kapok mana yang itu tuh menghancurkan aku gitu. Tuh. Aku. Butuh 20 tahun ya. Kapan ya mulainya? Lupa sih. Ya tapi banyak hal-hal yang Coba sebutin. 20 tahun Dosa apa dari Umi dan Api, atau dari Umi ataupun dari Api yang bikin Dija small? dari maafin semua sih. Iya, Yang dulu lah, yang sebelum dulu lah. Sebelum yang memaafkan. sempat bikin Dija
bete banget sih punya Umi kayak gini, bete banget sih punya Api kayak gini gitu loh. Atau tidak pernah ada rasa itu. Coba diceritain tanpa perlu mengumbar sesuatu ya. Konteksnya tuh selalu kayak beda penafsiran gitu. Apa yang aku rasakan di hati aku, di hati Dijah gitu kan, sebagai anak, sebagai orang yang mengalami, sama apa yang Umi tangkap, apa yang Api tangkap, apa yang Umi rasain, apa yang Api rasain gitu. Nah, sebenarnya itu wajar terjadi. Di setiap manusia itu wajar terjadi. Cuman kalau misalkan dia udah nyampein, kalau misalkan itu tuh menyakitkan, itu tuh dia nggak suka, itu tuh bikin dia stres, bikin dia bingung. Tapi Api Umi itu masih kayak gitu doang ya, gitu kayak Lemah masih, kamu gitu. ya gitu kayak kok gitu lemah gitu. Apalagi dulu masih kayak pakai kalimat Umi juga dulu diginiin sama opa, Umi juga dulu diginiin sama oma, kayak enggak, situasinya beda gitu. Misalkan Umi tiba-tiba buka buku catatan Dijah atau kayak iya tiba-tiba di kamar tiba-tiba begini Iya, gitu loh. Kan sebelnya dia kan nggak mau pakai buku itu lagi, jadi buku itu udah dibeli cuma 1-2 halaman, nggak mau dipakai lagi karena kayak bahasa udah bukannya Umi ambil aja bukunya ya lumayan. Iya, ada yang datang. no. Iya, ada yang mau gabung. Terus kayak misalkan ya kan fase hidup Umi Api itu sama Dijah beda gitu kan, lingkungan kita beda, pemahaman kita waktu tumbuh besar beda, tahun tumbuhnya beda, generasi beda, pokoknya segala semuanya tuh berbeda gitu kan. Pokoknya aku adalah aku, Iya, kamu adalah kamu, iya. kamu adalah kamu. Kalian berbeda semua. Jadi misal gitu kan, Umi sama Api tuh memang tipenya tuh lebih tenang gitu, nggak terlalu gampang terganggu sama pertemanan, nggak gampang terikat sama suatu hubungan pertemanan, persahabatan. Sedangkan Dijah dan semua adik-adik semuanya itu tuh sangat menghargai namanya sahabat gitu, sangat menghargai yang namanya sohib, akab tuh emang emang sangat kuat, dan mungkin itu sebenarnya adalah hasil positif dari Umi Api yang berhasil mendidik kami aku satu sama lain sebagai adik kakak gitu. Jadi ketika ketemu orang yang juga aku gitu, kami bisa menyayangi dia dengan sepenuh hati gitu kan. Jadi kalau misalkan dia teman kami itu bertingkah, sahabat kami itu bertingkah, itu sakit banget gitu. Emang bikin sedih tuh bikin sedih, bikin stres. Bahkan kadang kami mengambil keputusan yang tidak logis gitu kan, misalkan lebih membela teman kayak gitu ya, dikasih tahu perlu, cuman kalau ditambah embel-embel kalimat Umi aja nggak gitu, Abi aja nggak gitu, pengen ngebales iya beda gitu. Umi Abi tuh bisa cuek, sedangkan kami tuh emang kalau sama sahabat tuh attach banget gitu. Emang kita cuek ya, kita jalan sendiri. Ada kawan kita nyantai aja gitu loh. Anak jadi tinggal di rumah. Masing-masing. Iya. Tinggal di rumah. Ya apa ya, pola ya, istilah pola hidup setiap orang kan terbentuk gimana lingkungannya kan. Mungkin karena Dijah ini lahirnya dibesarkan dengan kasih sayang cukup dari Umi dan Api, jadi Dijah tuh bisa juga pandai mengasuh adik-adik kan. Jadinya ketika melihat yang lain terzolimi atau kawan Dijah yang merasa lagi tersakiti, Dijah gelisah gitu. Sementara kami tuh apa ya, orang tua Umi sih, orang tua waktu itu sibuk bekerja, Umi besar sendiri istilahnya ya, dengan luka hati masing-masing. Masing-masing lah istilahnya ya. Mandiri itu Didikan terbentuk VOC. dengan pola di keluarga gitu Didikan ya. VOC-nya Jadi istilahnya kuat. nggak sama temen tuh yang istilahnya memang sekedarnya aja, nggak terlalu intens terlibat. Yang penting istilahnya apa ya, kita tidak ikut terbawa terluka lah istilahnya, itu sih kalau Umi. Api juga mungkin di keluarga atau gimana gitu kan ya. Ya, dengan luka hati masing-masing lah. Dan mungkin kita kan udah dewasa, udah settle lah gitu kan. Sementara anak-anak ini kan masih dalam era eksplorasinya kan. Jadi Udah tahan banting ya bos. ketika ditampar dengan orang tua tuh begini gitu, nggak bisa terima lah gitu. Jadi kayak Ya ngerti. nasihat itu tuh cuma teman, gak usah terlalu itu tuh diambil, tapi tetap melewati gejolak emosi yang tinggi dan ngedumel dalam hati di belakang kayak ya memang beda gitu. Terus nanti kalau udah spesial itu ya nanti kayak udah selesai emosinya, ya mulai mikir gitu kan, apakah memang benar kalau temanku begini aku yang dirugikan, apakah memang benar kalau temanku begitu hidupku hancur, kalau enggak
ya Bismillah. Sampai aja lah, kayak kita tuh ya belakangan apa ya, Khadijah tuh paling sering kena nasihat kita apa ya, ketika dia tidak punya kawan, ketika dia dijutekin teman, seringkali kita ngasih nasihatnya apa ya, jangan terlalu bergantung gitu kan sama temen ya, Pi, ya perasaan dulu itu ya, jangan terlalu bergantung sama teman, istilahnya Dijah berusaha untuk sukses selama pertemanan itu tidak mengganggu kesuksesan Dijah gitu. Jangan sampai mengganggu kesuksesan Dijah, maka jalan terus gitu. Karena ada Allah di samping kita, ada Allah di belakang kita, ada Allah di depan kita, ada Allah di kanan kiri kita gitu ya. Jadi istilahnya sebesar apapun masalah, ada Allah yang lebih besar gitu. Ya, itu kalau Dijah kan itu ya. Nah, kira-kira kalau dari teman-teman Dijah yang pernah mereka cerita ke Dijah gimana? Bapaknya gaptek. Bapaknya gaptek. Maksudnya gimana tuh Nggak bapak bisa gaptek itu ya? masuk ke jokes anaknya gitu. Apa-apa tuh dibawa serius. Misalkan kayak, tahu nggak sih Genzi kalau ketawa pakai emoticon nangis? Sepele itu aja. Orang tua tuh Yang nggak gini bisa yang ngerti. emotikannya gitu tuh ya. Enggak, yang bener-bener gitu itu ketawa itu. Kalian aneh. Well, Dijelasin lah kalau gitu ke bapaknya. Kayaknya kita pun bingung dah. Kalian tuh aneh ya. Ya, ya ya ini kan artinya kan ada Miskom. miskom lah jadinya ya. Gaya bicara, gaya komunikasi anak yang tidak dipahami oleh anaknya. Tapi masa sih sesimpel itu dibikin menjadi hal yang sudahlah malas ngobrol sama bapak gitu, atau dianggap nggak bisa nih ngobrol sama bapak gitu. Masa sampai kayak gitu banget? di beberapa anak iya, itu tuh bukan bikin dia jadi kayak apa ya? Bukan jadi kayak musuhan sama bapaknya, cuma males gitu. Jadi bapaknya tuh bukan tujuan pertama dia ketika dia mau update cerita gitu. Tapi biasanya kalau sekedar itu dia masih nggak cerita sama bapaknya, cerita sama ibunya gitu. Nah tapi kurang lebih itu karena ayah tuh memang kurang reaktif gitu. Memang ia tahu kalau cowok tuh emang lebih flat lah ya daripada cewek. Tapi ya anak cewek tuh butuhnya gitu, butuhnya tuh ayahnya ikutan heboh, ikutan apa namanya soal hidup di dalam cerita anaknya, soal ngalamin apa yang anaknya alamin gitu. Bahkan kayak apa namanya bahasa kasar itu anaknya marah sama siapa, bapaknya ikutan marah, padahal bapaknya nggak ada urusan sama sekali gitu kan. Ya, minimal tuh anak tuh ngerasa oh iya ayahku, abiku, bapakku tuh ngerti aku tuh kesal, aku sedih, aku tuh nggak suka gitu. Kalau cuman dia reaksi jempol doang, itu anaknya kayak mending gue cerita sama ChatGPT gitu. Yang lebih jawab panjang kali lebar gitu. Karena memang apalagi ya anak-anak cewek ya itu tuh hal-hal seperti reaksi gitu, mengeluarkan panjang kalimat yang sama, nada kalimat yang sama excitednya, sama powernya, sama energinya, itu tuh bikin mereka merasa diterima. Tapi kalau energi itu berbeda, itu beban di hati seorang anak perempuan gitu. Dan kurang lebih sebenarnya sama anak laki-laki. Kalau anak laki-laki sebenarnya kurang lebih karena dia kan masa dirinya itu adalah penerus gitu kan, penerus penanggung jawab, seorang yang harus kuat gitu. Jadi dia nggak mau cerita karena aku harus kuat gitu. Tapi ada juga yang akhirnya batas nggak mau cerita itu berlebihan karena ketika dia bercerita ya ternyata kan menolak cerita dia mentah-mentah, malah dia lemah banget sih kamu jadi laki-laki gitu kan, kau aja nangis segala macam. Mungkin memang karena dulu ayahnya juga digituin, tapi akhirnya anak laki-laki yang tidak bisa bercerita sama ayahnya akan kehilangan arah karena kan dia calon pemimpin yang dia contohi sebelumnya kan adalah ayahnya. Kalau ayahnya memberi contoh untuk marah-marah ke dia ketika dia masalah, maka dia akan tahu sebagai kepada orang lain, ada orang lemah dimarahin, diledek, dihina sama dia karena dia gitu sama ayahnya gitu. Malah jadi kayak rantai masalah gitu. Iya. Lingkaran bermasalah gitu, jadi berulang-ulang gitu. Sifat-sifat NPD itu mulai dari situ karena dia nggak boleh lemah, jadi ada orang lain lemah tuh gue kuat kayak gitu. Nah, tadi kan ada beberapa nih sebenarnya perkara remeh aja gitu kan. Iya. Dan sebenarnya itu tidak sampai bikin itu anak tuh sebenarnya marah juga sama orang tuanya gitu, cuman jadi malas aja gitu. Cuman kalau ternyata ini berulang gitu, setiap perkara itu seperti itu lagi kejadian, setiap perkara itu kejadian seperti itu lagi gitu. Apakah ini benar-benar akan membuat merasa tidak bisa koneksi lagi sama orang tua atau tetap dianggap perkara sepele gitu? Semakin lama iya, karena yang awal sepele cuman kayak ayahku nggak survive sama aku, ayahku nggak sama
gelombang energinya sama aku nggak sama, energinya sama aku. Lama-lama dia akan menemukan seseorang yang energinya sama-sama dia. Mau itu laki-laki, mau itu perempuan, mau itu sesama jenis, mau itu lawan jenis gitu. Lebih dipahami lah. Iya, ya kayak ketemu ada yang lebih memahamin aku di beberapa konteks sehat. Mungkin misalkan dia lebih nyambung sama ibu kosnya gitu. Misalkan anak cewek, ibunya di rumah nggak ngerti dia, terus dia lebih sayang sama ibu kosnya, dia nggak tahu karena ibu kosnya yang lebih memahamin dia gitu kan. Atau kalau misalkan laki-laki dia nggak paham sama bapaknya, tapi dia lebih paham sama temennya, itu merasa abangnya. Oke, itu masih yang sehat gitu, masih aman, nggak membawa resiko berbahaya. Tapi kalau misalkan dia ternyata malah dekat sama orang-orang yang punya niat tidak baik, malah dekat sama calon-calon pelaku kriminal atau bahkan pelaku kriminal itu sendiri gitu kan, ya itu akan menjadi berbahaya gitu. Karena yang awalnya dia cuman oh ayahku tuh nomor sekian gitu, karena ayahnya terus-terusan tidak hadir atau hadiah tidak maksimal, dia terus tergeser sama orang-orangnya gitu. Makanya ya ada istilah terbawa arus, terbawa pergaulan gitu. Kenapa dia bisa terbawa? Karena yang nahan dia juga nggak ada gitu. Yang kebayang mau itu malah kayak yang tadinya jalannya beriringan malah berpisah jalan gitu jadinya ya. Baik. Malah jadi kayak yang berpisah jalan, tidak jalan bareng lagi, malah kayak yang akhirnya malah jadi kayak orang nggak kenal gitu jadinya gitu. Walaupun sebenarnya ayah anak gitu atau ibu anak gitu. Ya bahaya juga ya. Padahal itu semua hanya karena awalnya perkara-perkara sepele gitu. Beda gaya bahasanya, beda cara ngomongnya gitu. Terus akhirnya malah jadi sebenarnya bukan tidak ngobrol itu bukan kena marah sebenarnya ya. Tidak ngobrol beda gaya, beda ini, tapi malah segan. Lama-lama malah benar-benar jadi asing gitu. Nah, tanpa marah pun jadi asing, apalagi kalau ada rasa marah di situ kan lebih parah lagi berarti kan. Berarti sebenarnya orang tua ini harus pandai dia gimana caranya dia bisa ngeblend sama anak, karena gaya generasi dia sama generasi sekarang tuh beda banget ya. Generasi sekarang tuh istilahnya generasi yang suka dimanja-manja, suka dibujuk-bujuk. Generasi lama itu generasi yang memang dikerasin sama orang tuanya biar bisa mandiri. Sementara generasi sekarang tuh orang tua memfasilitasi segala sesuatu biar dia nggak susah gitu. Nah kebanyakan seperti itu. Jadi ya kita harus pandai-pandai lah sebagai orang tua gimana caranya menyikapi ini sehingga jangan sampai jadi istilahnya sampai jadi penghalang ya, tapi tetap harus bisa menjembatani ya komunikasi dengan anak gitu ya. Ya itulah ya, seperti yang sering kita sering kita sharing kayak kita perlu jalan berdua sama anak, masing-masing anak gitu, nggak cuman family gathering ya, nggak cuman rame-rame satu keluarga main di mana, enggak, tapi satu-satu gitu loh, satu-satu sehingga bisa mendalami kepribadian anak gitu. Anak tuh nggak sungkan sama kita, nggak segen gitu kan. Jadi tetap bisa deket gitu. Sama bang, sama bang loh. Ya, pengekor ada tetehnya, ada pengekor tetehnya. Salam abang dulu, salam abang dulu. Sana dulu ya. Terima kasih. Udah lama kok Main TikTok pantat ada goyang-goyang. ya, nanti kita kayak gitu lagi ya. Apa bang? Apa bang? Apa sih bang? Nah berarti kan kalau kita lanjut tadi, Dija juga tadi bilang ya ketika nggak segelombang sama ayahnya, akhirnya dia akan mencari orang-orang yang punya gelombang yang sama. Apa sih istilahnya kok gelombang? Vibes lah. Vibes gelombang juga ya. Iya, getaran gitu. Suasana punya gaya lah, punya gaya. Ya, kan gelombang juga itu kan. Frekuensi gitu ya. Akhirnya dia cari orang-orang yang satu frekuensi. Nah, tapi ya itu tadi, ketika satu frekuensinya itu lingkungan yang baik, ya masih alhamdulillah. Tapi ketika frekuensinya bukan orang yang baik, ya mungkin bagi si anak tersebut dia baik gitu ya. Tapi kebaikan yang dia tunjukkan itu tapi lama-lama membawa kepada sesuatu yang tidak baik, ini kan bahaya jadinya. Nah, apalagi sekarang ini ada lagi yang sangat baik sekali ngobrolnya, sangat lebay sekali, gitu ya. Selalu muji-muji, gitu. Namanya ChatGPT. Gitu. Ya.
Itu bisa berefleksi banget sama anak, diajak ngobrol. Kayak sama temen ngobrolnya ya kan. Kayak kan sebenarnya kalau kita tuh bisa peduli atau nanti sesuatu tentang dia itu kan berdasarkan pada ingatan. Ingatan manusia itu cenderung lupa. Nah, ingatan orang tua yang semakin bagus umur ini berkelahi dengan ingatannya artificial intelligence yang guys abadi. Jadi hal-hal kecil yang dia suka, yang suka dia bahas, yang dia notice cara bicaranya, hobi semua sama datanya AI. Ya tergantung kayak juga ya, nggak semua kayak gitu juga, cuman ada yang lebih pintarnya gitu kan. Nah, itu kan banyak juga kan, makanya kan ada yang lebih pintarnya itu yang benar-benar, apalagi emang ada yang khusus untuk chat kan, ada yang khusus benar-benar untuk nemenin ngobrol gitu, bukan hanya bukan sebagai mesin pencari kayak Google gitu, tapi benar-benar untuk nemenin anak-anak usia muda-mudanya untuk ngobrol gitu kan. Oh, itu benar-benar didesain untuk apa yang disampaikan itu benar-benar diingat semua gitu, luar biasa. Iya. Dan tapi kan nanti semakin lama komunikasi yang sering itu terjadi antara orang tua dan anak, itu semakin anak tuh bingung gimana cara memulai komunikasi yang hangat. Ya memang mungkin lebih idealnya orang tua yang memulai gitu kan, mulai komunikasi, karena orang tua yang punya daya lebih gitu, yang ngatur waktunya orang tua, yang punya duitnya orang tua, yang tahu anak ini tumbuh kembangnya siapa itu orang tua gitu. Jadi lebih ideal orang tua yang memulai. Tapi dia sendiri di pertemanan sekeliling gitu kan, kalau misalkan mereka nanya, jadi gimana sih kamu tuh akrab banget sama hobi kamu tuh akrab banget sama hobi kamu, kayak berteman gitu kan, gimana caranya gitu, ya udah di chat aja gitu, kayak apa kayak ngengek kayak manja kayak gitu. Maksudnya kamu tuh lebih masuk akal untuk nangis-nangis depan orang tua, mau minta perhatian daripada kamu nyari-nyari cowok lain, daripada nyari-nyari cewek lain gitu-gitu kan. Tapi jangan dimarahin gitu kan, udahlah anaknya nangis terus dimarahin gitu, jangan. Ya benar. Terus habis itu padahal menurut dia itu gampang banget gitu buat ngechat, kayak cuman pi atau nanti di konteks teman-teman kayak ya bi pa gitu kan. Tapi mereka tuh benar-benar bingung untuk melakukan hal itu tuh gimana caranya, karena udah asing banget, udah jauh banget gitu, nggak pernah nyampein. Dan kadang dia udah masuk ke tahap bisa membayangkan hal itu gitu. Misalkan dia lebih sering ngobrol sama Api kan, terus pas ngobrol sama Umi itu kayak masa ngobrol minta duit doang gitu. Ya gitu, jadi kayak mau ngejar Umi gimana ya, tapi masa juga bawa topik basa-basi cuman kalau ujung-ujung mau minta duit kan bingung. Jadi kayak ngapain ya gitu. Karena memang kemarin-kemarin ketahuan deh emang apa ya, dia tuh juga kalau nelfon tuh suka nggak tahu waktu gitu. Dan kalau sama Umi nggak bisa kayak gitu karena Uminya sibuk, adik-adik banyak gitu kan. Ibaratnya Umi tuh memenuhi banyak tangki perasaannya adik-adik juga. Jadi kalau dia tiba-tiba nelpon, nanti itu kejadian kan waktu yang tidak tepat nggak sampai. Pernah ya? Bapak pengangguran jadi telepon kapan aja gitu. Bapak pengangguran bisa telepon aja. Pas SMP pernah, waktu dia nggak mau sekolah itu loh. Kapan kamu ngomong sekolah? SMP pondok enggak di Oh, waktu itu pas SMP itu pas gurunya galak banget. SMP di Kairo, ya ya. Kita pas SMP di Pekanbaru. Oke, jadi kalau kita apa ya, sederhanakan lah pembahasannya. Kenapa sih anak itu jadi diam gitu? Ternyata memang kemungkinan dua itu sangat besar ya. Memang ada yang memang sudah menjadi dewasa, dia lebih memilih lebih pilih-pilih dalam berkata gitu kan, lebih pilih-pilih dalam topik yang menjadi obrolan. Tapi ada banyak juga yang karena walaupun tanpa ada rasa marah, dia memilih untuk nggak ngobrol lagi sama orang tuanya karena ngerasa udah nggak sefrekuensi lagi gitu kan. Untuk ngobrol tuh kayaknya udah nggak connect deh, udah nggak asik gitu. Nah itu tanpa rasa marah, tapi kalau ternyata ada rasa marah, ada rasa tercedera, rasa ada luka hati dari orang tuanya, itu pasti lebih berat lagi kalau untuk mau cerita gitu. Masya Allah. Luka hati nggak boleh nangis. Malah bapak nih. Nah kira-kira nih, kira-kira siapa sih itu? Bukan Papi rasanya. Papi itu si berambut ya. Belum botak. Nah kira-kira nih
apa yang bisa kita lakukan nih, apa yang sudah pernah kita lakukan, terus yang Dija rasakan yang pernah Abi sama Umi lakukan itu seperti apa kira-kira. Umi dulu lah yang tadi yang udah pernah kita lakukan apa sih gitu untuk memperbaiki hubungan obrol sama anak, gampang ngobrol sama anak gitu. Minta maaf. Yang minta maaf siapa? Ya Umi minta maaf, Dija pun juga. Umi juga menuntut Dija untuk minta maaf sebenarnya. Ya, aku cuma yang gue minta maaf, tar dulu, emangnya lo polos seperti malaikat kan tidak gitu kan. Aku bakal minta dia untuk minta maaf juga kalau nggak ngomong-ngomong gitu kan. Karena luka hati itu tetap ya harus diungkapkan biar sembuh gitu, biar ya harus tahu kenapa kita bermasalah gitu. Jadi ya emang ya Umi juga ngerasa sih bukan ibu yang sempurna gitu ya untuk semua anak-anak, apalagi dengan waktu yang sangat terbatas, mengasuh membagi waktu dengan pengasuhan anak masing-masingnya gitu kan, masih banyak lah istilahnya ketidakidealan yang terdapat pada diri kita. Namanya manusia ya. Kalau misalnya di masa-masa Dija sekolah itu mungkin kenanya Uminya sulit konsisten di tahfiz, jadi prestasi kalian tidak seperti beberapa anak yang legit misalnya tahfiznya. Umi akui itu gitu kan. Makanya Umi istilahnya sadar juga, dan untuk bisa seperti harapan anak-anak juga nggak mau neko-neko juga karena tahu diri juga lah istilahnya gitu. Jadi Umi udah otomatis lah sama anak tuh maafin Umi ya kalau Umi belum bisa konsisten, berusaha untuk konsisten tapi ternyata masih terkendala juga dengan berbagai aktivitas dan lain-lainnya. Yang istilahnya problem setiap orang kan berbeda gitu, dan istilahnya itu konsisten itu bukan salah satu kelebihan Umi, itu yang memang PR Umi, PR besar Umi sampai sekarang pun gitu ya. Nah itu jadi terasa kali lah kalau mendidik anak-anak ini Umi kena di karena mereka sekolah tahfiz tapi Uminya belum bisa konsisten terhadap pengasuhan itu gitu ya. Kayaknya nggak cuma Umi itu, Afi juga. Itu banyak dosa itu dosa terbesar Umi sama Afi ya, sama kalian gitu. Nah jadi ya, tapi di luar itu semoga pembimbingan pembentukan karakter anak-anak ke arah yang lebih baik itu tercukupi. Juga semoga juga kasih sayang yang kami curahkan buat anak-anak nih, anak-anak merasa cukup gitu kan. Nah, sekarang yang sedang dibina adalah gimana caranya kita semua gitu ya menuju ke arah yang bebas finansial gitu ya, biar semua keinginan kalian bisa dicapai gitu ya. Cita-citanya bisa ibadahnya. Kalau misalnya materi itu sebetulnya hanya perantara, tapi segala sesuatu itu ya untuk menjalankannya di muka bumi ini gitu kan, banyak juga yang pakai materi gitu loh. Misalnya kita pengen pergi umroh kan butuh materi juga gitu ya. Kita pengen bersedekah tuh butuh materi juga. Sedekah harta ya, sedekah zakat mal itu kan butuh harta gitu. Lain kalau sedekahnya zikir atau yang lain gitu. Jadi ya itu aja sih istilahnya kekurangan-kekurangan kami ini mohon dimaklumi ya. Tidak semua orang sempurna karena kita bukan malaikat. Kalau dia rasakan diri yang pernah bisa melakukan yang paling terasa bisa mengembalikan hijah dari jurang yang kelam itu. Sok-sok sastra. Ya, Dija jawab dari POV Dija ya gitu. Sebenarnya benar tadi Mi bilang minta maaf, tapi ada satu hal kecil yang butuh menjadi pemicu awalnya, itu adalah berani ungkapkan gitu. Karena ini POV dari anak ya gitu. Ada masa-masanya di mana ya orang tua tuh nggak ujuk-ujuk datang minta maaf gitu. Nggak kayak kadang ada masanya di mana oh ya untuk kita tuh udah nyadar ayo datang minta maaf. Tapi ada juga yang emang nggak nyadar gitu. Karena memang beda persepsi. Contohnya itu tadi soal soal pertemanan gitu kan. Kalau misalkan dia nggak kayak bilang menjelaskan betapa sayangnya dia pada seorang sahabat, pada pertemanan, pada teman, pada adik-adik di luar sana gitu kan. Mungkin Tapi nggak akan pernah mati gitu, bakal selalu kayak ya udah teman gitu kan. Jadi sekarang kondisi ada berbeda gitu. Dan ketika menjelaskan itu juga bukan suatu momen yang adem ayem aja gitu, penuh dengan tangis, penuh dengan amarah, nada tinggi gitu.
Nah, kita sebagai anak memang takut dimarahin orang tua dan mungkin juga segan untuk marah gitu ya ke orang tua gitu. Karena kita seperti punya apa ya? Naluri alami untuk selalu segan sama orang tua kan, selalu menghormati orang tua gitu. Tapi kalau itu tidak pernah diungkapkan, itu sama dengan kalian kalian tidak mengizinkan orang tua kalian menjadi orang yang lebih baik lagi. Tidak mengizinkan orang tua kalian untuk upgrade, untuk jadi lebih baik ke adik-adik kalian, ke masa depan kalian gitu, ke umur kalian yang lebih dewasa gitu. Karena kita pun akan menjadi orang yang salah ketika tidak mau memberitahu kesalahan orang lain gitu. Kita juga jadi anak yang salah ketika membiarkan orang tua kita salah gitu. Jadi untuk bisa mengontrol emosi itu butuh berani. Untuk bisa menyampaikan dengan emosi yang sudah lebih tenang itu butuh kesabaran. Untuk menyampaikan tetap dengan emosi yang masih menggebu-gebu itu juga butuh keberanian gitu. Karena kadang di situasi-situasi tertentu yang khusus gitu, gak ada jalan lain selain ngomong gitu. Kayak sama Umi pernah dipendam-pendam 4 bulan, gak ada perubahan, akhirnya tetap harus ngomong meskipun menghadapi lagi air mata Umi yang bikin hatinya juga ikutan bergetar gitu kan. Terus habis itu sama Api juga yang apa namanya, ditahan berhari-hari nggak mau ngomong, nggak mau ngechat, nggak mau ngabarin apa-apa, nggak mau notice sesuatu gitu kan. Bahkan kayak menyombongkan diri kayak, ini aku cerita sama temen-temenku, cerita di status terus sama Api nggak mau cerita loh, kayak gitu. Itu sebenarnya di situ tuh lagi proses. Aku tuh sedang mencari cara terbaik untuk menyampaikan ke Api gitu, gimana caranya yang paling baik. Tapi emang ada cara gitu. Chat pertama yang dia kirimin setelah berhari-hari dia itu adalah bagaimana cara menyampaikan ke Api kalau tadi tuh marah gitu. Gak ada yang bisa menjawab gitu. Nanya sama teman-teman, mereka bilang, ya kamu nanya sama kami juga mesti remet gitu. Terus nanya lagi sama kakak, iya mereka bilang gitu, kami masa sih remet ngomong sama orang tua gitu, gak bisa ngasih jawaban. Nanya sama kakak-kakak, mereka cuma jawabnya, aku percaya kok kamu gak akan sampai kurang ajar sama orang tua kamu gitu-gitu. Kayak nanya dengan penuh tekanan yang sampai megang HP itu gemeteran gitu kan. Ya tetap harus ngomong gitu. Karena masalahnya waktu itu dan masalah di hidup kita kalau lagi sama orang tua, ya sama orang tua gitu. Jadi butuh keberanian untuk membuka luka itu. Nah, yang menutup luka itu bisa beberapa cara. Yang paling efektif memang orang tua meminta maaf, orang tua menerima kesalahannya dan belajar untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya gitu. Nah, lalu disertai juga dengan keikhlasan kita, maafin orang tua. Jadi tadi luka yang pertama ditutup dengan maaf, terus selanjutnya dipulihkan dengan rasa ikhlas. Kita harus bisa memaafkan, harus bisa melupakan, mengabaikan yang sudah lalu gitu kan. Sakit gitu kan. Terus habis itu berpasrah kepada Allah gitu, bahwasanya ya memang manusia kan selalu mengecewakan gitu. Yang bisa membuat kita tenang itu hanya Allah gitu. Dan nanti di beberapa konteks yang ya teman-teman yang orang tuanya memang sudah terlewat batas melalui jalur hukum, melanggar jalur hukum, ya maka langkah selanjutnya adalah tetap diusut dengan jalur hukum gitu. Bukan maafkan tuh benar-benar membiarkan anak-anak tuh diapain sama orang tua, enggak gitu. Membiarkan anak-anak seaniaya. Kalau memang posisi kesalahan itu sampai menganiaya anak, ya maka lanjutkan dengan jalur hukum gitu. Tapi supaya hatimu tenang gitu, tetap sertakan permintaan maaf gitu. Tetap sertakan rasa memaafkan dalam jadi ini dari sudut pandang sebagai anak nih ya. Cuman apa yang mau saya tambahkan sedikit, orang tua meminta maaf itu adalah pesan untuk orang tua. Jadi orang tua yang harus minta maaf pesan kepada sesama orang tua adalah minta maaf kepada anak atas kesalahan-kesalahan kita dalam mengasuh anak. Tapi untuk anak itu nggak boleh sebenarnya menuntut orang tua untuk meminta maaf itu gitu, karena nggak pantas sebenarnya anak menuntut orang tua minta maaf gitu. Nah yang paling pas itu kalau untuk anak itu adalah ya dia juga harus memaafkan orang tuanya. Gitu. Jadi emang berat ya kondisinya ya gitu kan. Anaknya sudah memaafkan tapi bapaknya tetap nggak minta maaf gitu kan, emang berat emang. Tapi ya kadang begitulah, karena memang dalam Islam itu memang juga kehormatan orang tua sangat dijaga sekali, dan nggak boleh menyinggung sama sekali kepada orang tua. Jadi kalau memang saja. Ya, jadi memang harus benar-benar dari anak ini yang benar-benar berbesar hati.
mungkin itu ya, sudah jam 9. Makanya anak juga perlu belajar parenting biar lebih lapang hati. Tidak cuma orang tua yang belajar parenting, tapi anak juga perlu belajar parenting apa? Biar bisa berbakti dengan ikhlas. Dari sisi yang lain gitu ya. Jadi nah, kalau Abi pribadi kan memang ketika semakin mendalami ketiga Goriza ini gitu dalam aplikasi sehari-harinya yang kita pakai dengan istilah mesin hati ini semakin terasa lah, semakin tergambar, semakin terstruktur apa yang harus langkah diambil, mana yang harus didahulukan gitu. Termasuk yang kemarin dia bilang kan di jasa maraka tuh adu mulut, tapi karena memang sudah paham posisi masing-masing gitu kan. Akhirnya juga bisa Belum gitu semua. ketawa aja gitu. Nggak, akhirnya jadi ribut besar gitu. Emang udah paham mesin hatinya seperti apa masing-masing. Nah, ini juga yang harus dipelajari oleh orang tua, yang sangat kita sarankan ya orang tua pelajari. Sebenarnya ini sangat simpel dan memang prakteknya berat, dan juga ketika anak mempelajari ini juga sangat membantu mereka juga untuk memahami kondisi orang tuanya sebenarnya. Oke, itu ya mungkin ya sudah jam 9, bintang tamu kita ada agenda lain. Beliau ini sangat ribut sekali, sangat sibuk sekali. Panggilan berikutnya sudah masuk. Jadi kita cukupkan ya Mia. Oke. Kita lanjutkan pekan depan, insya Allah ketemu lagi di bincang hati pekan depan. Kita tutup dengan hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin. dan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, Astagfirullah wa atubu ilaih. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Khadijah. Terima kasih ya Bu Umi sudah mengundang Nija lagi. Dadah.